Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Asari. Saya berasal dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di video kali ini saya menganalisis sebuah penggunaan bahasa yang terdapat dalam koran. Jadi yang saya gunakan adalah koran Linggau Pos. Koran Linggau Pos dengan judul MUI, Sholat Jumat Tidak Diwajibkan. Dari hasil analisis saya bahwa tata penulisan yang terdapat dalam koran ini, khususnya dalam judul MUI Sholat Jumat Tidak Diwajibkan, ini sangat baik, semuanya hampir baik, dan juga menggunakan tata penulisan yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Lalu hampir keseluruhan itu menggunakan tata penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia, yaitu PUEBI. Jadi sekarang itu kita berpatokan dengan PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dahulu kita itu menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang ini kita akan berpatokan dengan PUEBI. Jadi kita mulai dari paragraf pertama. Jadi pada paragraf pertama ini terdapat Majelis Umum Indonesia mengeluarkan fatwa terkait sholat Jumat di tengah mewabahnya virus corona. Jadi yang bukan salah, akan tetapi ini analisis saya itu mengenai huruf kapital yang terdapat dalam awal paragraf. Nah, ini majelis. Kata majelis ini dia menggunakan semuanya huruf besar dari M sampai ke S. Majelis itu menggunakan huruf kapital. Sedangkan ulama Indonesia itu dia hanya di awal kata saja menggunakan huruf kapital. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia buka kurung MUI tutup kurung, berarti ini kan akronim kan, pemendekan kata atau peningkatan kata. Jadi seharusnya majelis ini M-nya saja yang huruf besar. Untuk kata sesudah M itu kita bisa menggunakan huruf kecil sesuai dengan penempatan huruf kapital. Karena di sini kan kita ketahui bahwasanya di dalam PUEBI itu huruf kapital bisa digunakan di awal kalimat, lalu bisa digunakan untuk nama hari, lalu bisa digunakan untuk nama bulan, nama gelar, dan sebagainya. Lalu di sini ada kata mengeluarkan fatwa terkait sholat Jumat. Nah, fatwa ini kepada kata fatwa itu, jadi kata fatwa ini sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia, akan tetapi fatwa ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab, lalu diserap ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu banyak sekali mengambil atau menyerap bahasa-bahasa asing. Nah, bukan hanya bahasa Arab, akan tetapi juga kita banyak menggunakan bahasa Inggris, bahasa Spanyol juga ada. Nah, terkait sholat Jumat, kalau Jumat ini kalau untuk kata Jumat itu sudah benar penulisannya, jadi huruf J-nya itu huruf kapital, sedangkan sholat itu salah. Nah, bukan salah, akan tetapi untuk awal katanya itu aturannya menggunakan huruf kecil, karena di dalam huruf kapital itu hanya nama hari saja yang bisa menggunakan huruf kapital. Untuk sholat ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Nah, lalu untuk fatwa MUI menghadap virus corona, ini saya mengambil poin kedua. Pada poin kedua ini, bagi warga yang tinggal di kawasan potensi penularannya rendah tetapi tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Nah, kalau menurut saya kalimat ini ada sedikit harus kita hapus, karena itu tidak padu atau koherensi. Jadi bagi warga yang tinggal di kawasan potensi penularannya rendah tetap wajib menjalankan ibadah sebagaimana biasanya. Kan tadi tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Jadi ini kan ada terdapat kata wajib dan menjalankan kewajiban ibadah. Nah, ini padahal kita sudah menggunakan kata wajib. Seharusnya sesudah kata wajib ini tidak perlu lagi kita melakukan atau meletakkan sebuah kata yang mewajibkan lagi, seperti itu. Jadi kita harus hapus kata kewajiban dan juga kita akan tambahkan kata biasanya. Lalu pada poin ke-6,
umat Islam agar tidak menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak massa seperti pengajian umum dan majelis taklim. Nah, ini sudah benar ya. Massa ini kan merupakan kata baku bahasa Indonesia atau banyak orang. Nah, majelis taklim ini merupakan serapan juga, kata serapan dari bahasa Arab. Terus ada yang benar juga, itu ada Islam, I-nya itu huruf kapital, karena untuk agama itu juga di dalam tata kepenulisan di dalam Puebi itu menggunakan huruf kapital. Nah, pada poin ke-7 itu ada mengingatkan pada warga bahwa menimbun bahan pokok dan masker adalah haram. Mungkin itu harus dihapus karena kita sudah mengingatkan warga, mungkin itu lebih efisien dan juga tidak berlebih-lebihan, atau pleonisme. Karena pleonisme ini padahal kita itu sudah menegaskan sebuah gagasan utama, kan, tetapi kita itu masih menggunakan kata-kata yang berlebihan untuk lebih menegaskan lagi. Nah, akan tetapi lebih baiknya kita hapus saja pada kata pada. Jadi mengingatkan warga itu lebih simpel. Selanjutnya, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam menjelaskan fatwa yang berisi 9 diktum ini merupakan upaya pihaknya. Jadi benar ya, nama orang itu harus menggunakan huruf kapital setiap awal kata. Jadi seperti ini, Asrorun, A-nya huruf kapital, dan Niam itu N-nya huruf kapital. Lalu nama kota atau nama negara itu juga huruf kapital. Ini Tiongkok, T-nya itu huruf besar, dan Hubei, H-nya itu juga huruf besar. Jadi ini benar, huruf besar atau huruf kapital. Nah, pada paragraf ketiga itu ada tanda petik double. Ini mungkin kesalahan penulisan atau terjadi kekeliruan, saya juga tidak tahu. Yang pastinya ini merupakan kutipan langsung. Seharusnya di mana peletakan petik itu, tanda petik itu harusnya hanya satu, petik pembuka dan petik penutup. Nah, jadi yang double ini sudah saya coret. Nah, itu seharusnya dihapus, hanya satu saja. Ini sebagai wujud kontribusi keagamaan MUI guna hifzu nafsi dan juga mencegah peredaran dan juga perluasan wabah di masyarakat semata untuk kepentingan perlindungan masyarakat, lalu tanda petik lagi. Nah, jadi ini benar ya, itu merupakan kutipan langsung. Pada saat kita melakukan kutipan langsung itu harus ada petik, lalu koma, lalu petik lagi. Nah, sesudah petik terakhir itu harus menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi ini sudah benar. Dan juga untuk nama hari itu sudah benar menggunakan huruf kapital. Nama kota juga benar menggunakan huruf kapital, Jakarta, J-nya besar. Lalu pada paragraf keempat itu terdapat sholat Jumat ibadah. Jadi ya di sini sholatnya itu selalu menggunakan huruf kapital. Secara keseluruhan sholat di sini banyak sekali menggunakan huruf kapital. Sedangkan dia tidak berada di awal kalimat. Nah, akan tetapi dia tuh tapi dia itu peletakannya di tengah-tengah atau berada di akhir. Tetapi selalu menggunakan huruf kapital. Sedangkan sholat itu tidak termasuk menggunakan huruf kapital. Ketika kita menulis sebuah nama hari, nama bulan, nama tahun itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu kata ibadah ini juga menggunakan kata serapan dari bahasa Arab. Nah, di sini ada yang seperti kalimat ambiguitas atau memiliki makna ganda. Ibadah MUI mengharamkan orang yang positif terpapar corona melaksanakan sholat Jumat ibadah mingguan ini, kata Asrorun. Nah, mungkin bukan ibadah mingguan ini. Mungkin kita bisa menghentikan ibadah yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu itu mungkin lebih dipahami oleh masyarakat. Jika ibadah mingguan ini mungkin
apa ibadahnya yang dilakukan hari Minggu, atau ibadah mingguan ini bisa juga dikategorikan ibadah orang non muslim. Jika kalau orang non muslim itu menggunakan kata ibadah jika dia ingin melakukan rutinitas seperti kita. Kalau kita kan sholat, tapi kalau dia itu melakukan ibadah. Nah itu seharusnya ibadah mingguan itu harus dihapus, mingguannya itu harus dihapus. Lalu pada paragraf kelima, baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat rawatib di masjid tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum di tablik akbar, jelas asrorun. Nah ini jadi merupakan kalimat langsung atau kutipan langsung ya. Kutipan langsung sudah benar, petiknya satu, pembuka dan penutup, lalu kalau ada komanya pas di akhir, lalu dikasih petik lagi sebagai penutup, dan diikuti dengan huruf kecil sesudah tanda petik penutupnya. Akan tetapi banyak sekali pada kalimat ini itu terdapat kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, seperti kata sunnah, jamaah, rawatib, tarawih, tablik akbar. Nah ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Lalu saat penyingkatan MUI itu sudah benar. M Majelis Ulama Indonesia, M besar, U besar, dan I besar itu akronim. Jadi setiap kita ambil, kalau akronim itu kita mengambil setiap awal katanya itu menjadi huruf besar, MUI. Lalu ada lagi kutipan langsung lagi, ini sudah benar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa diawali tanda petik, lalu di akhir koma, lalu disambung lagi tanda petik. Bagi orang sehat, nah ini mungkin kayak ambigu, kalimat yang ambigu. Jadi bukan bagi orang sakit, itu terlalu tidak enak dibaca kalau menurut saya. Mungkin kita bisa menggunakan kata-kata yang baik. Bagi orang yang tidak terkena dampak virus corona, itu bisa kita gunakan. Jadi kalau bagi orang sehat itu, kalau menurut saya harus dihapus, harus diganti. Dan di sini juga ada kutipan langsung lagi. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Jadi ada tanda petik dan diakhiri tanda koma dan petik lagi, dan pas di akhirnya juga menggunakan huruf kecil. Dan juga dia nama orang itu dia menggunakan huruf kapital. Waktu di awal kata asrorun, A-nya itu huruf kapital. Nah, pada paragraf selanjutnya itu ada kesalahan penulisan, bukan masa. Karena kalau masa itu waktu, aturan yang ia gunakan seharusnya itu masa, bukan masa. Jadi dia menggunakan masa, tidak menggunakan masa. Jadi beda. Kalau masa itu dalam bahasa Indonesia artinya banyak orang, sedangkan masa itu adalah waktu menurut KBBI. Dan juga masih banyak menggunakan, pada paragraf ini masih banyak menggunakan kata serapan. Ini juga benar. Dan ini juga benar, kutipan langsungnya juga benar di sini. Jadi sudah benar semua. Hampir keseluruhannya itu menggunakan tata kepenulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu PUEBI. Ini juga ada kata serapan, mudorot. Mudorot ini kan merupakan serapan dari bahasa Arab. Jadi hampir keseluruhannya ini benar dan sesuai. Jadi itulah tadi hasil analisis saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.